Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan Amsal Soleman pasal 30 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita menemukan di sini adalah satu doa permohonan dari Salomo tentang dirinya, bahwa jangan membuat aku miskin dan juga jangan membuat aku kaya, tapi biarlah aku bisa menikmati bahagian yang apa menjadi hak aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan di sini hal yang patut kita perhatikan, yaitu Allah tidak merasa susah ketika kita diberkati, tapi Allah ingin kita menjadi bijaksana dengan berkat itu. Sebab itu Salomo katakan, jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya aku kenyang dan tidak menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Kita menemukan bahwa Alkitab menceritakan tentang kekayaan dan kemiskinan, dua hal yang ada di bawah kolong langit ini. Dan Alkitab dengan pasti mengatakan hal yang berhubungan dengan harta kekayaan kita. Itu dikatakan juga oleh pengkhotbah, yaitu Salomo pun menyampaikan dalam buku Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-18. Dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu juga pun karunia Allah. Dengan kata lain, kekayaan harta benda diberikan kepada kita untuk kita menikmati dan menerima itu sebagai bagian dari jerih payah kita, karena itu adalah pemberian Allah. Nah, hal inilah yang harus kita perhatikan supaya kita mempunyai sikap yang jelas terhadap kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika seseorang menjadi lebih baik hidupnya, lebih diberkati dan berhasil menjadi orang kaya, banyak kali mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mengakui Tuhan. Dari cara hidupnya mereka tidak menghargai Tuhan. Itu yang dikatakan dalam buku Mazmur pasal 49 ayat 7. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Mereka bukan memegahkan diri karena mengenal Tuhan, menyadari Tuhan yang memberkati mereka, tetapi mereka memegahkan diri karena kekayaan dan keberhasilan mereka. Itu adalah satu dampak yang salah yang terjadi ketika kita kaya dan kita melupakan Tuhan. Alkitab katakan hal ini penting diperhatikan, karena jelas Mazmur 52 ayat 9 katakan, lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat
pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Kita menemukan di sini orang yang kaya dan berhasil ternyata sulit menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, susah menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsiannya. Kekayaan selalu menjadi andalannya, selalu menjadi tempat berlindung, karena masih ada, masih punya, itulah yang diandalkan. Kita menemukan hal inilah yang membuat sikap kita berubah tentang kekayaan. Padahal jelas, kalau kekayaan jadi fokus kita, maka kekayaan tidak segan-segan meninggalkan kita. Kalau kekayaan menjadi tujuan utama kita, maka kekayaan itu sekejap bisa menghilang dari kehidupan kita. Salomo katakan dalam Amsal 23 ayat 4-5. Dia berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Itu adalah satu ungkapan Salomo. Ketika kekayaan menjadi fokus, ketika kekayaan menjadi perhatian kita, maka seketika dia bisa meninggalkan kita. Seperti dia punya sayap, dan sekejap itu dia terbang meninggalkan kita. Itulah kenyataan tentang kekayaan yang diandalkan. Dan orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, dia tidak punya kekuatan yang cukup. Dia rapuh, dia mudah jatuh. Karena dikatakan dalam Amsal 11 ayat 28, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Firman Tuhan jelas katakan, ketika kita percaya kepada kekayaan kita, kita mudah untuk jatuh. Bahkan dengan jelas Rasul Paulus nasihati kepada Timotius, 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan keinginan yang besar untuk mengejar kekayaan, ternyata itu adalah jerat untuk membawa kita tenggelam di dalam nafsu kita, yang mencelakakan kita dalam kebinasaan. Sebab itu mari kita bersyukur kalau Tuhan masih mempercayakan berkat untuk kita. Kita gunakan dengan baik, bukan untuk diandalkan, bukan untuk dikejar lebih jauh, tetapi nikmatilah sebagai jerih lelah yang Tuhan percayakan untuk mempermuliakan Tuhan di dalam berkat itu. Bukan untuk diandalkan, bukan untuk mengganti tempat Tuhan karena sudah cukup banyak harta dan kekayaan yang kita miliki. Sebab itu mari pagi ini saya ajak kita satu di dalam doa. Kita mau berdoa kiranya Tuhan tolong kita agar kita tidak mengandalkan hal-hal yang penting selain Tuhan. Kita andalkan. Kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena kembali hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya dalam perjalanan hidup ini, kami tidak mengandalkan harta, kekayaan yang kami dapat miliki, ataupun yang sedang kami miliki. Karena kami sadar firman-Mu dengan jelas mengingatkan, ketika kami mengejar, Dia akan mempunyai sayap dan seketika Dia akan terbang meninggalkan kami. Ketika kami berusaha untuk mencari kekayaan lebih dari yang Tuhan sediakan untuk kami akan terjerat dan tenggelam serta jatuh ke dalam berbagai-bagai kebinasaan. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tidak melupakan Tuhan. Jika Tuhan memberkati kami, kami tidak melupakan Tuhan.
Jikalau Tuhan belum memberkati kami, kami tidak akan mempermalukan Tuhan. Tapi kami boleh tetap setia dan terus mengandalkan-Mu Bapa. Pegang tangan kami yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berbisnis, yang akan sekolah ataupun kuliah, bahkan yang tinggal di rumah. Supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, kami tidak melupakan Tuhan di dalamnya. Tapi kami selalu mengandalkan Tuhan. Bukan oleh harta dan kekayaan kami, tapi hanya oleh kekuatan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini yang kami andalkan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari Rabu di mana pada jam 4 sore Pelwap atau Wanita Pantekosta Jemaat Bethesda akan ada ibadah yang juga disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Jangan lupa saudara subscribe supaya saudara mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita.